Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Cindra Putri dengan NIM 2301216055066 dari Offering. Di sini saya akan menjelaskan tentang threat atau ancaman dari judul komik saya, yaitu cara teknologi pendidikan mengubah cara kita belajar. Jadi, bahan yang saya akan membahas pada tahap ini yaitu yang pertama, teknologi pendidikan dapat menyebabkan siswa menjadi lebih pasif dalam belajar. Yang kedua, yaitu teknologi pendidikan dapat menyebabkan siswa menjadi lebih sulit fokus dalam belajar. Lalu yang ketiga, teknologi pendidikan dapat menyebabkan siswa menjadi lebih sulit untuk berpikir kritis. Lalu yang pertama, yaitu teknologi pendidikan dapat menyebabkan siswa menjadi lebih pasif dalam belajar. Siswa sangat rentan untuk mengembangkan tingkat stres yang tinggi yang terjadi ketika tuntutan lingkungan lebih besar daripada kemampuan individu untuk mengatasinya. Teknologi pendidikan dapat menyebabkan siswa lebih pasif dalam belajar dengan beberapa cara, antara lain yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran. Teknologi pendidikan dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara pasif, misalnya dengan menggunakan video pembelajaran atau presentasi. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi lebih pasif dalam belajar karena mereka hanya perlu mendengarkan atau menonton materi pembelajaran yang diberikan. Lalu yang kedua yaitu kurangnya interaksi antara siswa dan guru. Teknologi pendidikan dapat menyebabkan berkurangnya interaksi antara siswa dan guru. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi lebih pasif dalam belajar karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi dengan guru. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi lebih pasif dalam belajar karena mereka hanya perlu duduk dan melihat layar atau mendengar materi pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya yaitu teknologi pendidikan dapat menyebabkan siswa menjadi lebih sulit fokus dalam belajar. Teknologi pendidikan juga dapat bermanfaat terhadap perubahan perilaku manusia, termasuk pendidikan dan peserta didik. Teknologi pendidikan dapat menyebabkan siswa menjadi lebih sulit fokus dalam belajar dengan beberapa cara, antara lain yang pertama yaitu pembelajaran yang menarik dan menghibur. Teknologi pendidikan dapat digunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menghibur. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi lebih mudah terdistraksi dan sulit untuk fokus dalam belajar. Lalu yang kedua yaitu pemberian informasi yang berlebihan. Teknologi pendidikan dapat memberikan informasi yang berlebihan kepada siswa. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi lebih mudah bingung dan sulit untuk fokus dalam belajar. Lalu yang ketiga yaitu pemberian informasi yang tidak relevan. Teknologi pendidikan dapat memberikan informasi yang tidak relevan kepada siswa. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi lebih mudah bosan dan sulit fokus dalam belajar. Teknologi pendidikan dapat menyebabkan siswa menjadi sulit untuk berpikir kritis. Pembelajaran yang bersifat instruksional. Jadi yang pertama, teknologi pendidikan dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara instruksional, yaitu dengan memberikan informasi dan instruksi kepada siswa. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi lebih pasif dalam belajar dan kurang terlatih untuk berpikir kritis. Lalu yang kedua yaitu kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. Teknologi pendidikan dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi kurang terlatih untuk berpikir kritis karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan. Lalu yang ketiga yaitu kurangnya bimbingan dan pendampingan dari guru. Teknologi pendidikan dapat menyebabkan berkurangnya bimbingan dan pendampingan dari guru. Hal ini dapat menyebabkan siswa
menjadi kurang terlatih untuk berpikir kritis karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi dengan guru tentang materi pembelajaran. Lalu, berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun pernyataan yang saya buat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.